Oke, selamat malam. Jumpa lagi di tutorial membuat website profesional menggunakan code editor dan template Bootstrap. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan panel home. Panel home yaitu halaman dashboard dari administrator. Oke, seperti ini. Nantinya kita akan menampilkan untuk dashboardnya itu ada artikel, jumlah halaman, data dosen dan staff, kemudian pesan pengunjung. Di bawahnya juga terdapat kiriman pesan dari pengunjung website kita. Oke. Nah, di sini untuk template dashboardnya, pada bagian home kita akan melakukan pengeditan pada artikel, kemudian jumlah halaman, data dosen dan staff, kemudian pesan pengunjung, dan juga nanti kiriman pesan terbaru. Karena kita akan mengambil data dari database, untuk itu kita memerlukan sebuah model, sebuah model untuk melakukan query ke database. Oke, ini adalah folder web project dari website profesional kita. Kita akan membuka file controllers, kemudian controller_admin. Kita buka menggunakan editor. Ini adalah script dari controller_admin, dimana controller_admin ini merupakan controller yang menangani segala proses ataupun function untuk halaman administrator. Nah, di sini kita sudah terdapat dua function Yang pertama function construct, kemudian yang kedua function index. Dimana untuk function construct di sini kita belum melakukan pemanggilan model. Sedangkan untuk function indexnya di sini kita hanya baru memanggil view dengan perintah this load view head dan home. Oke, karena kita akan menampilkan data jumlah artikel, jumlah halaman, kemudian jumlah data dosen dan jumlah pesan pengunjung. Untuk itu kita harus memiliki model, kita akan membuat sebuah model baru nantinya. Oke, kita masuk ke folder models, kemudian kita akan mengcopy dari model panel jadi model panelnya kita copy, kemudian kita rename menjadi model_admin. Oke, seperti ini kita buka model admin menggunakan editor. Oke, ini adalah script dari model admin yang kita copy dari model panel. Kita akan menghapus fungsinya terlebih dahulu. Kini kita del. Kemudian untuk nama kelasnya, karena kita halaman adalah model admin, otomatis di sini kita ganti menjadi model_admin. Style-nya tetap yaitu CI model. Oke, seperti ini. Kini kita buat functionnya.
tadi sudah terhapus function. Oke, function construct. Oke, parentnya construct. Oke, seperti ini. Kita save. Kita sudah memiliki model baru ya, yaitu model underscore admin ya. Untuk sementara kita baru memiliki function construct seperti ini ya. Oke, kita kembali ke controller underscore admin. Nah, di sini kita akan memanggil model admin yang kita buat sebelumnya ya. Jadi di sini kita enter. Nah, di sini tinggal kita panggil menggunakan perintah this load model, kemudian nama modelnya yaitu model underscore admin. Oke, kita save. Nah, jadi model admin ini kita panggil di controller admin ya, pada bagian function construct. Jadi untuk model admin ini kita hanya memanggil sekali ya, kita hanya memanggil sekali pada bagian construct seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pada halaman home kita kan ingin menampilkan jumlah artikel, jumlah halaman, jumlah data dosen dan staff, dan juga data pengunjung. Untuk itu kita akan membuat function di model ya. Kita akan membuat function di model. Oke, nama fungsinya otomatis di sini adalah function index ya, function yang pertama kali akan diakses oleh sebuah model ataupun controller ya, function index seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat variabel user ya. Ini variabel user kita gunakan untuk menampung data user yang login ya, this session, kemudian user data, kemudian login, kemudian satu lagi kita buat variabel user data ya, sama dengan this model admin. Oke, model admin, kemudian user, kita masukkan dia sebagai result array. Oke, jadi untuk fungsi indeksnya, untuk variable user ini kita gunakan untuk menampung data user yang sedang login ya, berdasarkan session. Sedangkan untuk user data ini adalah this model admin user, kemudian kita jadikan outputnya sebagai result array. Ini kita gunakan untuk menyimpan data user yang sedang aktif ya. Nanti user yang aktif akan kebaca di bagian sini ya, kemudian bagian sini juga ya, siapa sih yang login ya. Jadi itu ditampung dalam variabel user data untuk user ya, ke dalam result array. Kemudian satu lagi kita akan buat variabel misalkan email ya. Ini opsional ya, boleh kita masukkan boleh tidak untuk email. User data,
Oke, ini untuk email, ini kita ambil dari field email di tabel user. Nah, tapi ini opsional, boleh dimasukkan boleh tidak. Oke, kemudian pertama kita akan menampilkan artikel website ya. Di sini jumlah dari artikel website. Untuk itu kita akan membuat oke, kita ketik dulu untuk komentarnya, variable Oke, ini adalah variabel untuk menampung jumlah artikel ya. Jadi di sini kita buat misalkan variabelnya bernama art ya, sama dengan this, kemudian modelnya model admin ya. Di model admin kita akan membuat function ya nanti ya, kr this model admin. Oke, kita buatnya di model sini ya. Oke, ini terbalik ya, ini di controller seharusnya ya. Kita di model, ini kita pindahkan, kita cut. Oke, di sini seharusnya di controller underscore admin. Oke, kebalik ya. Jadi seharusnya di sini. Oke, kita mau fungsinya bukan di model tapi di controller ya. Tadi salah ketik kita. Oke, variabel penampung jumlah artikel. Di sini kita buat variabelnya art, kemudian this model admin. Kita kembali ke model admin. Nah, di sini kita akan membuat function ya. Function Oke, nama functionnya di sini kita buat get artikel misalkan, get artikel. Kemudian isi dari function get artikel kita buat seperti ini ya. Ya, return, kemudian this db query. Ya, this db query select bintang from Oke, tabelnya adalah tabel artikel ya, tabel artikel. Jadi sini untuk query-nya select bintang from artikel ya. Kemudian di sini harus ada variabelnya ya, variabel where ya sama dengan kosong ya. Jadi kita akan membuat function get article tetapi ada clause where-nya ya. Where artikel yang mana sih ya. Oke, select bintang from article, kemudian kita panggil variable where-nya. Oke, seperti ini ya, function get article where sama dengan kosong, lalu kembalikan nilainya ke this db query select bintang from article where ya, where yang di sini ya. Artikel adalah tabelnya ya. Oke,
Nah, kalau sudah, kita kembali ke kini, kita save ya. Kita kembali ke controller. This model admin, ini modelnya. Kemudian functionnya tadi adalah get article ya. Jadi kita masukkan functionnya, yaitu get article. Kemudian untuk mencetak jumlah artikelnya 8 seperti ini. Ya, di sini masih bawaan template ya. Kita harus membuat variabel baru, yaitu variabel artikel. Ya, jadi ini variabel art, dia hanya menampung data dari function get article di model. Ya, untuk menampung jumlah data, kita buat sini variabel artikel ya, sama dengan kita panggil variabel art, kemudian numero-nya. Oke, seperti ini. Oke ya, jadi sederhana sekali. Pertama kita membuat model ya, kemudian di function di modelnya get article kita panggil di controller. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan jumlah dari artikel terlebih dahulu ya. Sebelum kita menampilkan jumlah halaman ya. Jadi kita akan tes untuk menampilkan jumlah artikel. Oke, di sini kita enter. Kemudian kita akan membuat array ya. Oke, variabel data sama dengan array. Ya, jadi artikel ini akan kita masukkan ke dalam variabel array ini. Ya, di sini kita buat sini misalkan jumlah artikel misalkan namanya ya, kemudian outputnya adalah variabel artikel. Oke, seperti ini ya. Jadi artikel ini kita masukkan ke dalam array yang ditampung dalam variabel data ya. Ini dia jumlah artikel sama dengan artikel, dimana itu nilai adalah numero ya dari query ini. Oke, seperti kita save. Oke, karena kita membuat variabel array, maka pada bagian headnya otomatis di sini kita panggil variabel datanya, variabel data ya, variabel data dari arraynya kita masukkan ke dalam head, ke halaman head. Oke, kita save. Kita refresh ya, kita refresh. Oke, di sini ada error baris 29. Oke, masih error ya. Controller underscore welcome baris 29. Oh ya, di sini ya. Ini buka kurung, tutup kurungan di sini. Ini berarti tidak ada di sini. Kita del. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, errornya berubah ya menjadi model admin user baris 15 di controller admin. Oh ya, di sini ya. Di sini kita
di baris 15 user datanya di model user ya. Ini modelnya, ini function usernya. Nah, kita belum membuat function user di model admin ya, untuk menyimpan data user. Jadi di sini kita kembali ke model admin. Nah, di sini kita harus membuat function baru ya. Jadi di sini kita buat function baru. Functionnya bernama user. Dari mana? Dari sini ya, user. Oke, kita buat query. Oke, select bintang from. Tabelnya adalah tabel users ya. Jadi di sini kita buat tabelnya users ya. Select bintang from users. Oke, kita save. Ini untuk function usernya sudah kita panggil ya di controller. Oke, datanya sudah. Kita refresh. Oke, maka template kita akan kembali seperti semula seperti ini ya. Berarti scriptnya sudah benar. Oke, jumlah artikel. Nah, sekarang kita akan menampilkan jumlah artikelnya di sini ya, di halaman home. Di halaman home seperti ini 8. Oke, untuk itu kita akan membuka folder view, kemudian panel, kemudian home. Oke. Nah, ini adalah halaman home ya, di view, panel, kemudian home. Nah, di sini ada artikel website. Ini dia artikel website, dimana nilainya 150. Oke, ini dia 150. Nah, ini akan kita ganti menggunakan script PHP ya, untuk menampilkan data dari jumlah artikel sebenarnya di database. Ini di artikel ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 data seperti ini ya. Kita di sini masih 150. Jadi caranya sangat sederhana sekali. Kita di sini hanya memberi perintah ya, sama dengan, kemudian kita ke controller admin. Oke, kita hanya mencetak variabelnya, variabel yaitu ini glh underscore artikel. Oke, hanya seperti ini saja ya. Jadi sangat sederhana sekali untuk proses di CI ya, khususnya versi ketiga ya. Jadi kita hanya memerintah untuk menampilkan variabel jumlah artikel. Dari mana? Dari controller underscore admin. Ini dia ya. Kita save. Nah, sekarang kita akan refresh websitenya. Kalau benar, di sini akan berubah menjadi 8 ya, 8 artikel website. Kita refresh. Oke, ini dia 8 ya. Jadi berhasil untuk jumlah artikel ya, berhasil. Jadi menampilkan jumlahnya menggunakan perintah numerous ya, numerous seperti ini. Dari mana? Dari query di model ya, model admin, kemudian get artikel. Ini dia. Oke, berhasil untuk jumlah artikel. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat jumlah halaman ya, seperti ini 10. Oh
Untuk jumlah halaman, langkah-langkahnya sama seperti proses pembuatan jumlah artikel ya, jadi sama, langkah-langkahnya sama. Oke, di sini kita sambung ya. Ini variabel penampung jumlah halaman ya. Kita buat sini variabelnya hal, kemudian this model admin, kemudian fungsinya langsung kita buat ya, get, misalkan get pick ya, get pick, kemudian oke, kita save. Oke, langsung ya, variabel halaman sama dengan variabel hal num rows ya, ini sama seperti yang di atas. Ini dia. Nah, tinggal kita akan membuat function get pick di model admin ya. Kita kembali ke model admin, ini akan kita copy, kita paste, kita ganti sini menjadi get pick ya, get pick dari sini. Ini ya, get pick, kemudian select bintang from, artikelnya kita ganti menjadi di database yaitu pics ya, pics. Jadi sini kita ganti menjadi select bintang from pics ya, save. Kemudian kita kembali ke controller admin. Nah, di sini tinggal kita tambahkan variabelnya, misalkan kita buat di sini jumlah halaman, outputnya adalah variabel halaman, koma ya. Jadi sederhana sekali ya, jumlah artikel ini dia, jumlah halaman ini dia, ini artikel, halaman. Oke, selesai untuk sementara untuk jumlah halaman. Kita kembali ke home ya, di sini oke, ini tinggal kita copy paste ya, kita ganti menjadi jumlah halaman ya, jumlah halaman dari controller. Ini dia ya, jumlah halaman. Oke, kita save. Nah, di sini jumlah halamannya 10 ya, kita masih 53%. Kita refresh. Oke, sudah berubah menjadi 10. Nah, jumlah halaman sudah berubah. Untuk selengkapnya ini belum kita edit ya, nanti belakangan akan kita edit ini. Oke, untuk data dosen dan staff ini caranya sama. Kita ke controller. Oke, ini kita copy, oke, ini kita ganti menjadi misalkan get dosen, ini kita ganti dos, yang ini dosen, ini juga dos ya, seperti ini ya, dos, get dosen, dos dari sini ya, nomornya. Oke, kemudian kita ke model. Nah, kita copy ini, kita ganti menjadi get
dosen dari controller ya, get dosen. Oke, select bintang from tabelnya adalah tabel data underscore dosen ya, data underscore dosen. Oke, ini ada 5 data, ada 6 data ya, data underscore dosen. Jadi sini kita ganti menjadi data underscore dosen. Nah, kita save, kemudian kita daftarkan di array. Oke, jumlah dosen, variable dosen. Oke, kita save, kemudian di home nya tinggal kita copy ini, kita pindahkan kemari ya, ke data dosen dan staff. Ini jumlah dosen ya, kita save. Oke, selesai, kita refresh. Oke, sudah berubah ya, 6. Oke, berhasil ya untuk data dosen dan staff. Kemudian untuk pesan pengunjung, ini tabelnya adalah tabel kontak ya. Tabel adalah tabel kontak. Di sini ada 5 data. Jadi langkah-langkahnya sama. Kita ke controller atau kita ke model dulu, ke model. Ini kita copy. Kita paste, kita ganti menjadi get kontak, tabelnya tabel kontak ya, tabel kontak. Oke, kita save. Oke, ini di model ya, di controllernya ini tinggal kita copy. Oke, ini getnya adalah get kontak. Ini kita ganti menjadi ini juga kita ganti. Oke, kita save. Oke, ini dia. Kemudian kita masukkan ke dalam array. Oke, seperti ini ya. Kemudian di view-nya ini kita copy. Oke, ini kita paste di sini. Oke, jumlah underscore kontak. Oke, kita save. Ini sudah selesai, kita refresh. Oke, berhasil ya, 5 pesan pengunjung. Oke, untuk title-nya di sini admin LTE dashboard. Ini akan kita edit menjadi title yang kita inginkan ya. Jadi untuk merubah title kita harus ke controller ya. Kita ke controller, misalkan di sini kita masukkan variabel baru ya, title sama dengan misalkan administrator panel, misalkan ya, administrator panel untuk title ya, di dalam array. Oke, kemudian untuk mencetak title kita bisa ke bagian head ya. Kita buka halaman head. Oke, ini dia titlenya. Oke, ini
title. Untuk title ini kan bawaan dari template ya. Nah, jadi kita akan edit untuk titlenya sesuai dari yang ada di controller. Nah, jadi caranya kita bisa membuat script PHP di sini sama dengan variable title ya, variable title dari controller. Ini dia ya. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, sudah berubah di sini menjadi administrator panel. Oke, ini dia ya, sudah berubah ya, title dari controller. Oke, ini sudah, kemudian ini juga sudah, tinggal kiriman pesan terbaru ya. Ini akan kita ganti menjadi data yang ada di kontak. Oke, data yang ada di kontak. Jadi ini masih bawaan template. Untuk itu kita akan membuat function ya. Oke, sebelum kita menampilkan kiriman pesan terbaru, kita tadi telah membuat variable ya, variable user seperti ini ya. Variable user ini akan kita gunakan untuk menampilkan data user yang sedang login ya. Di sini di template-nya masih hello Jane ya, sedangkan kita login menggunakan akun admin. Dari table users, gini dia, admin, passwordnya juga admin, full name-nya adalah administrator ya. Kalau ini Nuris, passwordnya Nuris, full name-nya Nuris Akbar. Oke, ini kita edit ya, kita ganti misalkan Marudama. Oke, kita akan menampilkan di sini namanya yaitu Marudama karena kita login sebagai admin tadi ya, admin kemudian passwordnya admin. Oke, admin passwordnya admin. Oke, jadi di sini kita sudah membuat variable user. Nah, variable user akan kita daftarkan di array. Oke, di sini kita enter user. Oke, kemudian ini dia, kita copy variable user data, kemudian array-nya 0, kemudian field-nya adalah full name ya, kita ambil full name-nya ya, full name seperti ini. Oke, kita save. Kemudian kita kembali ke head ya, halaman head. Oke, di sini ya, hello Jane. Nah, di sini kita ganti ya menjadi sama dengan variable ada di controller tadi ya, ada di controller yaitu user ya. Jadi di sini kita buat variable user, jadi hello kemudian ambil variable user di controller ya, di array. Oke, kita save, kita refresh. Oops.
Oke, sudah berubah ya, hello, kemudian Marudama. Oke, untuk bagian atasnya belum ya. Di sini masih Jendo. Ya, ini sudah berubah Marudama. Untuk bagian atasnya ini tinggal kita copy. Oke, ini dia. Kita paste. Oke, ini kita del ya, kita del. Kemudian ini kita ganti. Oke, ini kita del. Sebentar. Oke, ini kita ganti menjadi login ya, seperti ini. Kemudian untuk ini kita hapus ya, ini ya, follower, sell, sama friends. Oke, ini kita save. Oke, ini dia. Oke, untuk Jendonya ini juga kita ganti nanti ya. Ini kita copy. Oke, kita paste di sini ya, kita save. Oke, sudah berubah di sini ya, Marudama. Oke, untuk user sudah. Sekarang baru kita lanjut ke kiriman pesan terbaru. Oke, untuk kiriman pesan terbaru kita akan membuat variabel ya. Jadi di sini kita enter. Oke, ini variabel penampung data pesan kiriman pengunjung. Nah, di sini kita buat variabel pesan yang sama dengan this model, this ya, model admin, this model admin. Kemudian oke, this model admin. Oke, kita ke model. Nah, di sini kita akan membuat function ya, yang akan kita panggil di controller ya. Oke, function. Nama functionnya adalah select data. Ini variable where sama dengan kosong. Kemudian sini kita masukkan nilainya, return this, kemudian db, kemudian query. Oke, query di sini otomatis adalah select bintang from. Oke, tabelnya di sini tidak kita masukkan. Kenapa? Karena select data ini dia umum. Ya, select data ini sifatnya umum, bebas.
apakah kita mau mengambil data dari tabel A, tabel B, tabel C, ya, tabel data dosen, tabel page gitu ya. Jadi select bintang from, langsung ke variable where-nya, where. Nah, seperti ini ya, untuk select data tanpa dimasukkan tabelnya, karena ini dia fungsinya bersifat umum. Pokoknya langsung ke tabel kontak, data dosen, page ya, artikel. Kalau ini bebas ya, semua data tabel bisa diambil menggunakan fungsi select data. Oke, kita save. Kemudian select data ini kita copy, kita panggil di controller. Nah, kita panggil di controller, yaitu model admin, kemudian select data. Baru di select data ini di controllernya, nah, kita mengambil data dari tabel apa ya. Ini kan pesan ya, pesan kan dia dari tabel kontak. Ini tabelnya namanya kontak. Jadi sini kita buat nama tabel yaitu kontak. Jangan lupa di sini kita jadikan dia sebagai result array. Oke, result array seperti ini ya. Setelah kita masukkan ke dalam result array, nah, di array-nya kita tambahkan di sini pesan. Nah, variabelnya kita buat pesan, koma ya, pesan kemudian pesan. Nah, seperti ini caranya. Oke, kita save. Oke, sudah selesai di controller. Kita kembali ke home ya. Kita kembali ke home. Kenapa? Karena untuk data pesannya itu tampil di home. Oke, ini dia kiriman pesan terbaru. Di sini kita buat scriptnya, script PHP. Oke, pertama variabel nomor sama dengan 1. Baru kita buat perintah for each. Oke, variabelnya adalah variabel pesan. Variabel pesan s variabel misalkan p ya, seperti ini. Ini kita gunakan ini ya, script PHP seperti ini. Oke. Jadi ini PHP pembuka sampai sini ya. Ini ada PHP penutup.
ini ada buka kurungnya, di sini tutup kurungnya ya. Kemudian ini untuk kita akan membuat logika untuk membuat harinya ya, logika tanggal dan hari ya. Jadi sini kita buat variabel tanggal ya. Oke, variabel p. Oke, kita coding. Oke, kita copy. Oke, jadi ini logika untuk membuat nama hari ya, tanggal ya, ini P dari sini ya, dari pesan. Kemudian hari itu adalah function date, kita ambil D nya dari tanggal. Oke, jika nama harinya Sunday maka nama hari sama dengan minggu ya. Kalau dia nama harinya month maka Senin, dan seterusnya. Oke, kita save. Sekarang kita refresh. Ups, nama hari. Oke, di sini ya. Ini nama hari. Oke, nama hari. Nama hari, sini nama hari. Oke. Kemudian ini sudah. Nah, kita akan mencetak nama hari di sini ya. Di sini kita akan cetak nama hari dan tanggalnya.
Oke, ini icon jam, ini dia icon jam berada di sini ya. Nah, kita akan mau minta echo, kemudian variabel nama hari. Oke, seperti ini ya. Kita save. Oke, muncul Selasa. Kemudian untuk tanggalnya di sini akan kita koma, kemudian ini kita copy. Ya, echo variabel tanggal. Oke, sudah masuk. Kemudian untuk namanya di sini masih Susando ya. Kita ganti di sini untuk Susando nya. Oke, untuk namanya di sini adalah full name. Full name. Full name. Berarti sini kita buat full name. Oke, ini variabel P dari forage ya. Pesan S variabel P. Oke, maka di sini kita buat variabel P kemudian full name. Oke, kita save. Oke, ini kita copy ya. Ini kita copy. Untuk pesanan di sini kita paste. Kita ganti menjadi message. Ya, message dari sini. Ini dah message. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, tampil ya. Tapi masih berantakan. Yang ini yang benar ya. Ini masih berantakan. Kita cek di sini. Oke, ini kita pindahkan ya ke kemari. Kita save. Nah, ini baru benar. Oke, ini ya. Jadi peletakan tutup kurungnya bukan di sini, tapi di atasnya. Ya, oke, ini oke, sudah berhasil. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, kiriman pesan terbaru. Ini dia. Ya, kemudian ini juga sudah tampil. Ya, untuk profil ini belum ya, sama sign out. Kemudian untuk ini juga sudah tampil user. Oke, ini juga sudah. Oke, jadi selesai ya untuk materi kita pada video ini dalam proses penampilan halaman home ya. Jadi langkah-langkah ini dia ya, di function index ya, memanggil model, kemudian kita tampilkan di view. Oke, selesai. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.